Karena Bapak Ibu, menjaga harta kadangkala lebih sulit daripada mencari harta. Ya, sudah punya belum tentu final, harus pintar menjaga. Kalau zaman dulu harta itu bisa diambil oleh raja. Ya, raja punya kuasa yang absolut. Lalu juga bisa diambil oleh bandit. Lalu harta bisa diambil oleh banjir. Harta bisa diambil oleh api, kebakaran. Zaman sekarang juga tidak berbeda, ya. Kadangkala saya mengunjungi provinsi-provinsi lain, diceritakan oleh umat Bante, pabrik saya baru kebakaran. Nah, harta diambil oleh api. Ya, Bante, saya tertipu. Saya ikut robot trading. Ya, iya benar, saya dicurhatin umat. Habis 2M Bante. Ya, Bante, saya banyak utang. Kok bisa? Kan gajinya lumayan. Iya Bante, saya ikut kripto. Saya juga nggak ngerti. Saya dicurhatin ya, saya dengar ya. Dan yang lainnya dan yang lainnya. Zaman dulu yang mengambil harta kita ya raja, bandit, banjir, api. Zaman sekarang Bapak Ibu harus lebih pintar lagi. Karena di sini yang datang banyakan bapak-bapak, ibu-ibu, tapi setidaknya jagain anaknya, ya. Jadi saya cerita di sini yang punya anak, ajari anaknya. Tapi kalau masih seumuran saya atau di bawah saya, hafal ini. Setiap beberapa tahun sekali selalu ada Ponzi scheme, ya, Ponzi scheme atau skema Ponzi. Apa itu skema Ponzi? Kita ditawari, kamu masukin uang, nanti sebulan lagi berbuah. Masukin 10 juta, ditunggu entah seminggu, entah sebulan, jadi 15 juta. Apa saja iming-imingnya. Duitnya dijadiin bisnis kah? Duitnya beginikah? Begitukah? Tapi Bapak Ibu, ini saran saya. Ajari nanti pulang ke anaknya, keponakannya. Kalau ada orang menjanjikan keuntungan 20%, 30% dalam 1 minggu, kamu taruh aja 2 juta. Nanti 2 minggu sudah jadi 3 juta. Berarti 2 minggu dapat 50%, betul? Ini masih konsen semuanya ya. Taruh 2 juta, 2 minggu jadi 3 juta. Bapak Ibu Saudara, kalau ada kesempatan bisnis seperti itu, mereka nggak akan nawari kita. Nggak akan nawari kita. Mereka nawari siapa? Mereka akan nawari level negara. Kalau saya pebisnis sejati, saya punya bisnis yang profitnya pasti 2 minggu dapat 50%. 2 minggu 50%. Profit pasti, bisnisnya legal, tidak ada yang aneh-aneh. Untuk apa saya keliling-keliling nyari individu? Nggak usah. Saya nyari presiden negara, betul? Saya nyari menteri perdagangan. Ngapain saya datang ke Balikpapan dari rumah ke rumah? Berarti ya nggak menjanjikan, betul ya? Saya datang ke mana? Negara seperti negara-negara menengah. Saya pergi ke Sri Lanka, nawari mereka. Saya pergi ke Laos, ke Kamboja, nawari presidennya. Setiap 2 minggu profitnya 50%, betul ya? Tapi kenapa dia harus turun sampai ke level individu? Tanda tanya besar. Bapak Ibu Saudara, setiap beberapa tahun sekali skema Ponzi ini akan muncul. Ingatkanlah anak-anak Anda. 5 tahun, 10 tahun akan muncul ya. Zaman saya kecil juga ada, namanya BMA. Kalau ada yang masih ingat ya, kalau seumuran orang tua saya pasti hafal. Naruh berapa, nanti 2 minggu jadi berapa ya. Setelah itu kabur, habis semuanya. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengajarkan perlindungan harta ya. Yang ketiga, memiliki teman yang baik. Ini sangat pentingnya. Sangat penting. Ini 15 menit
pembahasan terakhir saya. Tinggal 2 poin ya. Sangat penting. Saya punya teman, nah satu ketika dia nanya saya begini, kok saya sering ditipu teman sendiri ya? Padahal saya jadi orang sudah berusaha baik. Baik ke siapa aja saya bantu. Kok akhirnya saya ditipu ya? Bapak Ibu coba renungkan. Biasanya kalau orang ditipu dalam jumlah yang besar, saya ulangi, orang ditipu dalam jumlah yang besar, seringnya orang itu ditipu oleh orang yang dia kenal atau yang tidak dikenal. Dikenal ya, aneh ya. Aneh loh. Saya ngerti bahasa Hokkien. Dalam bahasa Hokkien ada satu istilah, Jiak sek bo jiak cho ya. Ini ada yang paham enggak ya? Jiak sek bo jiak cho ya. Makan yang matang, bukan yang mentah. Makan yang matang, bukan yang mentah. Tapi kata matang dalam bahasa Hokkien juga artinya kenal. Se. Se itu matang, se itu kenal. Orang makan yang kenal, bukan makan yang tidak kenal. Artinya tidak jarang loh orang ditipu oleh teman baik sendiri atau saudara sepupu sendiri. Ya. Saya punya keluarga yang dia dimakan sama teman baik semasa SD. Teman sangat baik semasa SD. Siapa yang menyangka sudah 15 tahun atau 30 tahun tidak ketemu muncul untuk makan kita. Itu ya, Jiak sek bo jiak cho ya. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ya. Lalu bagaimana resepnya dalam ajaran Sang Buddha? Asewana cak balanang pandita nan cak sewana. Bergaulah dengan orang bijaksana, tidak dengan orang bodoh. Jadi poin ketiga Sang Buddha mengajarkan apa? Good friendship, memiliki teman yang baik. Bapak Ibu Saudara, filterlah teman sahabat Anda dengan baik. Kalau teman kenalan siapa aja boleh. Tapi kalau sahabat, berhati-hatilah. Orang yang paling dekat dengan kita pasti memberi pengaruh ke kita. Kalau Bapak Ibu sampai sudah 2, 3, 4 kali pernah ditipu teman sendiri, itu mungkin yang salah adalah filter Bapak Ibu. Kalau bersahabat itu harus punya filter. Apa filternya Bante? Dari Sang Buddha, filternya adalah yang pertama, memiliki iman. Ya. Jadi dalam bahasa Pali adalah saddha. Kenapa saya terjemahkan sebagai iman? Karena kita tinggal di Indonesia lintas agama, betul ya? Ya kita akan berteman dengan siapapun, tapi lihatlah imannya. Kalau dia bukan Buddhis pun tapi beriman, biasanya dia jauh dari kejahatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah sila yang baik. Dia tidak mencuri, ya, dia tidak menyakiti orang lain. Bante gimana caranya? Kan saya nggak tahu dia nyuri apa nggak nyuri sampai titik di mana dia menipu saya. Betul ya? Lihat kesehariannya. Kalau kita sebagai teman baiknya, tapi dia sering menyakiti orang lain, bukan kita, kita pun sudah harus hati-hati. Ngerti maksud saya ya? Misalkan ketika dagang dia curang, memang dia mencurangi orang lain, bukan kita. Tapi di sini kita tahu, oh, dia sudah terbiasa melanggar sila. Kalau Bapak Ibu punya filter, Bapak Ibu sudah harus mulai hati-hati. Enggak harus nunggu dia mencurangi kita. Tapi ketika dia dengan gampangnya mencurangi orang lain, satu poin, ya, dia melanggar sila. Yang ketiga, kedermawanan. Lihat tingkat kedermawanannya. Carilah teman-teman yang punya sifat dermawan. Karena sifat dermawan itu adalah kebalikan dari sifat curang suka mencuri, betul? Ya, lihat kedermawanannya. Jangan nanti ada pengemis minta uang, dia ndak ngasih. Lalu dia komentar begini, ngapain ngasih? Bukannya kerja. Nah, begitu ya. Minggu depan kita ketemu lagi naik mobil bareng. Ada orang cacat, beneran sudah tidak bisa bekerja ya. Tangan cuma satu, kaki cuma satu, kemudian cacat. Pak, minta dana begitu ya. Dia ndak ngasih. Apa dia bilang? Nggak usah dikasih, nanti manja.
Minggu depannya lagi kita ikut Bapak Ibu. Dia parkir mobil di tempat yang di sana itu dijaga oleh tukang parkir. Terus pas tukang parkirnya nggak ada, dia kabur. Kita tanya, lah kok nggak dibayar parkirnya? Nggak usah, enak aja minta parkir. Lah berarti memang dia nggak mau ngasih. Ya memang dia pelit. Betul ya? Ketika pengemis minta tidak dikasih, yang cacat minta tidak dikasih. Tadi kan dia bilang, ini pengandaiannya, Bapak Ibu konsentrasi. Tadi dia bilang, ngapain dikasih, nanti jadi manja, bukannya kerja. Kan begitu. Lah ini pengemisnya sudah kerja jadi tukang parkir, tetap tidak dikasih. Ngerti maksud saya ya? Ya memang dia tidak mau ngasih. Itu sebagai tanda Bapak Ibu, dia orangnya tidak dermawan tingkat akut. Iya, tidak dermawan tingkat akut. Sampai parkir aja kabur ya. Tingkat akut sudah. Karena di sini Sang Buddha mengatakan apa? Dia tidak pelit. Nah, kalau pelit-pelit moderat, cincai lah ya. Cari berkawan, cincai lah. Ini pelit tingkat akut. Bapak Ibu, hati-hati. Kita punya filter. Yang terakhir, dia tidak bijaksana. Ya. Apa ciri-ciri orang tidak bijaksana, Bapak Ibu? Sering konflik. Orang bijaksana tidak konflikan. Orang tidak bijaksana sering konflik. Kenapa? Hafal ya? Hafal. Orang bijaksana punya sifat berhati besar. Dia tidak banyak mempersoalkan hal-hal kecil. Masalah besar menjadi masalah kecil. Masalah kecil menjadi tidak masalah. Ya. Tapi bagaimana kalau orang tidak bijaksana? Terbalik. Dia selalu mempermasalahkan hal-hal kecil. Ya. Dia selalu mempermasalahkan hal-hal kecil. Tidak masalah pun muncul masalah. Masalah kecil jadi masalah besar. Jadi kalau Bapak Ibu mengklaim diri ini sebagai bijaksana, belajarlah tidak sering konflik. Bapak Ibu Saudara, teman yang tidak bijaksana gampang jatuh pada konflik. Dia konflik sama semuanya. Tetangga kanan konflik, tetangga kiri konflik, tetangga belakang konflik, depan konflik, sama ayah sendiri konflik, sama istri konflik, sama suami konflik. Konflik pada semuanya ya. Itu burung kalau bisa bahasa manusia, sama burung di pohon konflik Bapak Ibu. Ya, berhati-hatilah. Belajar dekat dengan orang yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, teman yang baik punya 4 poin diajarkan oleh Sang Buddha. 1, dia punya iman. Yang kedua, dia punya etika atau sila. Yang ketiga, dia punya kedermawanan. Yang keempat, dia bijaksana. Yang pertama, dia punya iman. Yang kedua, dia punya etika dan sila. Yang ketiga, dia punya kedermawanan. Yang keempat, dia bijaksana. Carilah sahabat terdekat Bapak Ibu yang punya sifat-sifat ini. Sahabat yang paling dekat kita kan cuma 2-3 orang, betul ya? Carilah yang seperti ini. Bante, saya sudah bersahabat sama dia 20 tahun Bante, tapi dia nggak bijaksana. Gimana ya Bante? Kan nggak mungkin saya ganti sahabat. Terlambat sudah Bante. Ya, sering-sering ajak dia datang ke wihara kalau dia mau ya. Kalau dia tidak terlalu rajin datang ke wihara, sesekali ketika topiknya sesuai ya. Bapak Ibu lihat, oh ini topiknya mesti bagus, SPD barangkali, diajak sesekali tapi kualitasnya yang sesuai dengan yang dia butuhkan ya. Pelan-pelan dia akan belajar jadi bijaksana. Bapak Ibu Saudara, terakhir nasihat Sang Buddha adalah keuangan yang seimbang ya, tidak lebih besar pasak daripada tiang. Hiduplah dengan lebih seimbang. Kalau pengeluaran kita selalu lebih besar daripada pemasukan, sampai kapanpun tidak akan sejahtera. Ya, ini sudah bukan rahasia umum. Satu tambahan dari saya, bagaimana Bante? Agar kita bisa hidup lebih seimbang. Karena begini,
Kalau kita tidak hati-hati dan tidak belajar, tanpa Bapak Ibu sadari, sering sekali orang, apalagi anak-anak atau orang-orang di bawah umur 30, berapapun gajinya, habis bulan habis gaji. Ya. Dulu gajinya 3,5 juta, habis bulan habis gaji. Dapat promosi, gajinya 6 juta, habis bulan habis gaji. Promosi lagi, naik pangkat, gajinya 10 juta, jadi supervisor, habis bulan habis gaji. Naik lagi 15 juta, habis bulan habis gaji. Kalau begitu, kapan nabungnya? Kalau habis bulan habis gaji, bahayanya apa? Kalau ada tragedi yang di luar kebiasaan, kita sudah nggak bisa nanggulangi, mau ndak mau harus ngutang. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup yang seimbang ini PR yang paling sulit. Ya, PR yang paling sulit. Inilah tugas paling sulit, belajar hidup yang seimbang. Tapi tipsnya bagaimana ya Bante? Ini tips dari saya. Saya pikir ini sudah banyak yang usia senior, nanti diajarkan ke anak-anaknya, ke keponakannya ya. Belajar untuk tidak menggantungkan semua kebahagiaan kita pada kebahagiaan yang harus bayar. Saya ulangi ya. Belajarlah untuk tidak menggantungkan semua kebahagiaan kita pada kebahagiaan yang harus bayar. Bante, saya seminggu sekali harus healing Bante. Healingnya gimana? Minimal ke puncak Bante. Bagaimana tidak habis bulan habis gaji, dia punya syarat seminggu sekali harus healing. Setiap healing mahal, karena dia gantungkan semua kebahagiaan dia itu dengan kebahagiaan yang bayar. Tapi dia harus belajar menciptakan kebahagiaan yang tidak bayar. Dan ternyata kebahagiaan yang tidak bayar itu lebih mendamaikan hati. Beneran ya, beneran. Apa kebahagiaan yang tidak bayar? Berkumpul dengan keluarga, betul ya? Di rumah, masak, setelah masak makan bersama. Tidak harus pergi jauh, tapi menikmati kebersamaan itu. Itu juga sebuah kebahagiaan yang tidak boros. Punya hobi ya, mungkin hobinya menanam tanaman, satu hal yang disenangi, tidak berfoya-foya. Bermeditasi, membaca buku, dan hal-hal baik lainnya. Kalau bisa porsinya 50% itu sudah sangat baik ya. Jadi Bapak Ibu renungkan nanti apakah semua hobi saya pakai bayar. Dan semakin banyak kebahagiaan yang tidak bergantung pada materi, maka batin kita pelan-pelan akan semakin damai. Saya ulangi, semakin banyak kebahagiaan kita yang tidak bergantung pada materi, maka batin kita akan lebih mudah menjadi damai. Sebaliknya, semakin banyak kebahagiaan kita bergantung pada apa yang memerlukan materi, semakin gampang kita jatuh pada ketidakpuasan. Karena apa yang bayar itu gampang menjadi biasa. Apa yang bayar itu gampang menjadi biasa. Dulu punya motor sudah seneng. Setelah pendapatannya naik, kayaknya harus kredit Avanza ini ya. Akhirnya setelah 3-4 tahun berjuang dapat Avanza. Tapi tetangga ganti Innova. Gawat ini. Katanya ukuran kekayaan itu diukur melalui tetangga. Wah, dia sudah Innova. Saya harus Innova juga. Kita sudah ganti Innova, dia sudah CR-V. Nggak tahu ya sekarang Innova sama CR-V siapa lebih mahal, nggak tahu ya. Ya lebih kurang begitu ya. Kejar-kejaran terus tidak ada habisnya. Jadi sifat dari kebahagiaan materi adalah gampang tidak terpuaskan. Bahasa Inggrisnya bagus. Evaporate. Evaporate itu menguap. Jadi worldly happiness evaporate. Kebahagiaan duniawi itu punya sifat gampang menguap. Nanti renungkan sendiri. Pertama kali Bapak Ibu punya motor atau mobil impian, direnungkan. Hari pertama dapat motor atau mobil impian, senangnya minta ampun. Pertanyaan saya, setelah lewat 2 tahun apakah kebahagiaannya sama dengan hari pertama? Sudah berbeda.
Ya, jadi kebahagiaan duniawi itu kualitasnya berkurang dari waktu ke waktu. Dan itulah yang membuat kita tidak terpuaskan. Tapi bagaimana dengan meditasi? Meditasi itu sulit sekali di awal ya. Kaki kesemutan, sakit pinggang, kapan ini belnya bunyi ya. Ini atas silaninya lupa nyetel alarm enggak ya? Kan begitu ya? Wah. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sudah latihan setengah tahun, 1 tahun, kebahagiaannya meningkat. Kebahagiaan batin itu meningkat dari waktu ke waktu. Kebahagiaan materi itu membiasa dan menguap, menurun dari waktu ke waktu. Jadi kalau seseorang semua mengandalkan kebahagiaan materi, dia makin lama makin stres. Kok saya gak bahagia-bahagia ya? Makin dikejar kok makin hilang. Tapi kalau dia juga punya kebahagiaan spiritual, semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin berkembang. Jadi belajarlah untuk menjadi balance ya. Wah, jam 10 lewat sedikit Bapak Ibu. Ini topik saya, 4 poin yang membawa kesejahteraan. Setelah ini kita tanya jawab Bapak Ibu. Saya ulang 1 kali untuk kita hafal bersama ya. Minggu depan keluar ujian ya. Bapak Ibu Saudara, 4 hal dikembangkan agar kita menjadi sejahtera. Yang pertama, pencapaian usaha yang tidak kenal henti. Kita work hard dan punya manajerial. Yang kedua, usaha perlindungan harta. Hati-hati dengan skema Ponzi. Yang ketiga, punya teman yang baik. Harus ada filternya. Filternya adalah iman, sila, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Orang bijaksana jarang konflik. Yang keempat, keuangan yang balance, tidak lebih besar pasak daripada tiang. Tambahan dari saya, jangan menggantungkan kebahagiaan Bapak Ibu semuanya pada kebahagiaan material. Ini topik kita SPD pagi hari ini.